Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Aida Maulida dari Prodi Perbankan Syariah semester 8. Di sini saya mengangkat judul Manajemen Strategi dalam Meraih Keunggulan Kompetitif pada Produk dan Layanan Pembiayaan KUR di Bank Syariah KCP Probolinggo Soeta. Alasan saya mengambil judul ini antara lain yang pertama, topik ini sangat relevan dengan tren industri sekarang, di mana setiap bank itu memiliki ciri khas masing-masing untuk mengunggulkan suatu produknya, terutama di produk KUR. Rumusan masalah di sini ada 3. Yang pertama, bagaimana manajemen strategi dalam meraih keunggulan kompetitif pada produk dan layanan pembiayaan KUR di BSI KCP Probolinggo Soeta. Yang kedua, apa bentuk keunggulan kompetitif pada produk layanan pembiayaan KUR, dan yang ketiga, apa dampak implementasi yang dilakukan dalam pembiayaan KUR ini. Dan metode penelitiannya ini memakai metode kualitatif karena langsung turun di lapangan, yakni dengan teknik pengumpulan datanya. Yang pertama ada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari skripsi yang saya buat, yang pertama, bagaimana manajemen strategi yang dilakukan BSI Soeta untuk memasarkan produk KUR-nya. Ada yang pertama itu melalui iklan cetak seperti brosur dan iklan cetak itu Ustaz. Yang kedua ada sosialisasi produk KUR, dan yang ketiga ada pemasaran online, yakni berupa status WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada meningkatkan kualitas layanan, dan yang terakhir ada meningkatkan loyalitas nasabah. Selanjutnya, bentuk keunggulan apa sih yang dilakukan produk KUR untuk agar tetap unggul dari pesaingnya? Yang pertama ada produk dan layanan beragam, seperti halnya servisnya rendah, biaya administrasinya cepat dan tepat, di sana ada blokir 1 kali angsuran. Dan yang terakhir ada dampak implementasi apa yang dilakukan untuk meraih keunggulan kompetitif. Yang pertama ada peningkatan loyalitas nasabah, ada meningkatkan reputasi dari bank tersebut, dan inovasi yang berkelanjutan. Terima kasih. Sudah. Sudah. Strategi yaitu suatu perencanaan atau pengimplementasian yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Manajemen strategi. Kalau manajemen itu perencanaannya, Ustaz. Kalau strategi itu apa yang dilakukan gitu. Begitu, Ustaz. Aduh, sekali. Iya, kalau strategi lebih ke pekerjaannya, kalau manajemen itu masih cara, gitu Ustaz. Pendapat di situ Ustaz. Menurut Jeremy MC. Temuan yang saya dapatkan, yang pertama ada bentuk keunggulan kompetitif yang dimiliki BSI KCP Probolinggo Soeta, yakni diantaranya ada produknya itu biaya administrasinya cepat, terus dan gratis, dan di sana ada blokir 1 kali angsuran, di mana 1 kali angsuran tuh gak usah bayar gitu Ustaz, dikasih dispensasi begitu Ustaz. Keunggulan kompetitif yakni di mana taktik bersaing yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk mengunggulkan suatu produknya. Ya. Antara konvensional sama syariah.
Tapi ada perbedaan juga Ustadz. Kalau kur kan itu pakai Ustadz dalam bunga. Kalau ini kan bagi marginnya lebih rendah kalau di BSI Ustadz. Untuk plafonnya sama ininya Ustadz, tenornya gitu itu Ustadz. Perlihatkan saja mana misalkan ini Pak dengan apabila sekian, sekian, kalau BSI ini Pak. Kalau ke situnya belum Mas Ustadz, karena itu kan kayaknya Ustadz kalau mengambil kur baru dikasih tahu. Kalau sebelumnya itu masih dikasih tahu dulu sama karyawannya begitu Ustadz. Di skripsi saya sudah ada, tapi untuk yang produk BSI Ustadz. Iya, ini sudah ada. Ya. Dan kalau saya sama, tak ada jenis-jenis itu. BSI lah, mandiri lah. Pokoknya di mana itu tukang resminya adalah BUMN ya, sama sebenarnya. Mungkin ya penekanannya pada layanannya. Ya, masalahnya kalau layanan pernah nggak kesampaian itu penelitiannya misalkan dengan cara selain wawancara ya. Turun langsung ke lapangan Ustaz. Ya, kan di sana saya pernah magang di BSI Ustaz. Jadi ada namanya survei lokasi gitu Ustaz. Jadi karyawan sama anak-anak magang itu diajak survei Ustaz, turun ke lapangan gitu. Layanannya yang berkaitan dengan layanan ketika bicara kur pernah nggak sama itu karena ada orang mau mengambil data kur. Oh ya Ustaz. Nah di sini tahu. Yang pertama itu kayak semisal kita mau mengajukan kur gitu Ustaz. Yang pertama itu kita harus mengumpulkan data-data nasabah seperti halnya KTP dan lain sebagainya. Dan yang kedua kita itu sebagai karyawan itu mengecek dulu Ustaz di BI checking. Nah itu lolos atau enggak, atau masih ada pinjaman di bank lain, atau di e-commerce kan banyak sekarang ada yang merah gitu. Kalau merah itu nggak bisa dilanjut begitu Ustaz. Dan selanjutnya ada kalau sudah di-clearkan sama karyawannya, langsung ngadain survei ke lokasi Ustaz. Dan sudah survei itu baru nanti antara manajer dan karyawan itu saling saling bicara nanti bagaimana ini mau dicairkan atau tidak. Kalau dari manajer bisa, langsung bisa Ustaz. Dari awal orang sampai belakang untuk proses pencairan dari yang sekian, kemudian apakah dia dulu diberikan minum atau diberikan fasilitas apa ketika di situ dalam proses menunggu pandangan dapat pencairan sebentar Ustaz, sekitaran 1 jaman disuruh duduk sebentar. Setelah itu ditandatangani, itu kan ada namanya akad Ustaz di sana. Nah setelah akad itu baru pencairan Ustaz begitu. Iya kan sebelumnya masih disurvei Ustaz, baru kalau sudah setuju baru kita pencairan. Yang proses lama itu di surveinya itu Ustaz, di BI checkingnya itu lama Ustaz, sekitar nunggu 1-2 hari begitu Ustaz. Pernah nggak sampai ini ketika ada orang yang proses pencairan dari awal dia masuk sampai keluar dia sudah berapa dia keluar dari situ ketika pencairannya terbuka atau keluar. Kalau itu akadnya Ustaz pernah ikut Ustaz, tapi cuma disuruh dokumentasi di situ Ustaz, dan disuruh nunggu. Jadi sekitar 2 jaman kalau pencairannya itu Ustaz. Artinya apa? Bicara layanan umpamanya, ini masih belum tahu secara detail bagaimana layanan di sana. Okay. Karena di rumah itu akan dapat sampai tampung, terutama dari mereka yang pernah menggunakan ini, program ini, lama juga, karena harus melibatkan pihak luar, ya. Apalagi yang pertama itu kita itu harus melibatkan
Iya. Kalau nunggu lama juga. Tahu nggak itu? Kalau itu belum Ustaz. Kalau yang super mikro sama mikro itu pernah Ustaz, nunggu Ustaz. Tapi gak lama karena dia cuma ngasih jaminan kayak sumpah sertifikat gitu Ustaz. Kayak STM gitu Ustaz. Pernah nggak tanya ketika sudah selesai itu nasabah? Pulangnya ngobrol dulu sama Mbak. Belum. Belum pernah Ustaz. Nah, itu tidak ada yang pasti berarti di bidangnya. Kalau triangulasi, Triangulasi, pengecekan kembali. bukan ini triangulasi, Evaluasi. ini akumulasi. Iya tahu Ustaz, lupa saya Ustaz. Triangulasi. Ada triangulasi metode, dan triangulasi sumber, dan triangulasi waktu. Itu harus menyatukan supaya datanya betul-betul valid. Iya Ustaz. Jangan dikira ini tidak bisa divalidkan, bisa. Bukan memang valid ya. Cukup belajarnya. Gak sedikit apa ya, kalau penulisan kata wisata Kenapa Pak? penulisan kata wisata Ya. yang baik dan yang benar menurut kalian Dibalik namanya. Iya. setelah namanya Kenapa Pak? setelah nama apa? Nama tahun, Tahu terus judul. betul misalnya Terbaliknya Ustaz. Kenapa Ustaz? Ada yang salah? nama kalau misalnya apa ya nggak ada ya tahunnya nggak ada ya. Oh iya. Belakangnya salah ya. Ya. Terus untuk urusan masalah sudah terjawab semua. Sudah. Dampaknya seperti apa? Dampak implementasinya dari bentuk keunggulan kompetitif itu ada inovasi yang berlanjutan, menjaga reputasi bank juga, dan jika reputasi bank bagus, otomatis kan nasabah pasti akan ke bank itu lagi Ustaz. Dan pelayanannya juga begitu Ustaz. Sudah. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.